Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya senang sekali karena saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas dukungan Anda selama ini dengan mendengarkan renungan-renungan yang saya bagikan dan membaca buku-buku yang saya terbitkan berdasarkan renungan yang saya buat dalam YouTube setiap hari. Dan saya ingin menyampaikan bahwa buku yang ke-19 dan yang ke-20 sudah terbit. Judulnya adalah Living in the Beautiful State of Life. Ini bukunya. Ada dua buku yang sangat menurut saya inspiratif. Living in the Beautiful State of Life. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita hidup pada puncak diri kita yang sejati. Yaitu ketika kita sungguh bahagia, merasa penuh, utuh, dan tidak kekurangan apapun juga, penuh syukur dan antusias. Itulah hidup dalam keadaan yang puncak dari diri kita. In the beautiful state of life. Dalam keadaan yang sungguh-sungguh indah. Dan kalau kita hidup pada posisi puncak ini, kita itu memancarkan energi positif yang luar biasa dahsyat. Melihat kita orang senang, karena tersenyum, baik hati, memancarkan kasih, dan memberi aura positif. Dekat saja dengan orang-orang yang living in the beautiful state of life, kita sudah tenang, damai. Bahkan dekat-dekat orang yang hidup sepenuhnya seperti itu, bisa membawa ketenangan, kedamaian, dan kesembuhan. Karena itu kita paling baik ya menghayati hidup kita pada posisi yang terbaik itu. Cara menghayati hidup kita yang terbaik adalah hidup sepenuhnya. Hidup sepenuhnya itu berarti hidup dalam keyakinan bahwa dicintai oleh Tuhan. Hidup dengan rasa syukur, cukup, dan kemudian berbagi. Hidup dengan kesadaran akan penerimaan diri seutuhnya. Bahwa saya itu baik, tapi juga ada tidak baiknya. But that's fine. Saya bisa menerimanya. Menerima segala sesuatu tanpa mengeluh, tanpa penolakan. Tetapi hidup sepenuhnya, penuh syukur, penuh sukacita, penuh antusiasme. Kegembiraan dan rasa syukur yang mengalir dari dalam. Nah, dalam buku ini semua itu kita bisa menggalinya. Untuk kali ini, buku ini sungguh-sungguh diterbitkan dengan tampilan yang agak berbeda. Lebih besar sedikit, supaya tulisan-tulisannya juga lebih besar. Sehingga maaf yang sudah memakai kacamata seperti saya tidak kesulitan untuk membacanya. Juga artikel-artikel renungan-renungan yang ada di dalamnya sangat terkait dengan membacanya dari awal sampai akhir. Kita sudah mengerti apa itu living in the beautiful state of life. Dan kita bisa menghayatinya. Karena ada beberapa panduan-panduan praktis. Bagaimana terampil bersyukur, mengetahui untuk siapa kita hidup ini, dan kenapa kita bisa hidup dalam posisi yang terbaik, versi kita masing-masing, dan betapa itu membahagiakan. Maka dengan membaca pelan-pelan, merenungkannya, kita bisa menghayati living in the beautiful state of life. Dan itu adalah cara menghayati hidup yang terbaik. Hidup sepenuhnya. Tuhan sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup
di dalam kepenuhannya. Hidup penuh syukur, hidup penuh sukacita. Di dalam buku ini, tulisan-tulisannya sudah menjadi lebih jelas. Dan saya berterima kasih sekali karena Pak Joyo yang menyeting sangat profesional dengan ilustrasi yang membuat artikel menjadi lebih tajam dimengerti. Terima kasih juga usulannya kepada Ibu Elsa yang membuat buku ini menjadi lebih jelas untuk dibaca, tulisannya lebih besar, ukurannya juga lebih besar sedikit, masih tetap nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda semua yang selalu membeli buku-buku yang saya terbitkan. Saya juga berterima kasih karena banyak juga di antara saudara-saudari yang merasakan manfaatnya, kemudian berbagi kepada orang lain, dan orang lain juga merasakan berkat Tuhan melalui buku ini. Saya ingin sekali berterima kasih, Anda termasuk salah satu yang ikut mewartakan kasih Tuhan, memberi perspektif lain dalam kehidupan ini. Maka saya juga mohon Anda tetap mendukung dengan membeli buku-buku ini. Kalau perlu juga dibagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalami apa itu hidup sepenuhnya. Living in the beautiful state of life. Dan bagaimana kita secara pelan-pelan bisa mengubah mindset kita, kemudian menghayati hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam kesadaran akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kemudian juga hidup dalam kesadaran bahwa kita itu bisa hidup bahagia, tergantung kepada kita sendiri. Hanya mungkin kita tidak ada yang membimbing atau kurang pengarahan. Nah, melalui buku-buku ini, pelan-pelan kita bisa mengerti dan tahu langkah-langkahnya. Ada banyak hal praktis di sini. Saya hanya ingin berbagi sukacita, karena saya mengalami bahwa hidup itu menakjubkan. Terutama ketika kita bisa hidup sepenuhnya, sadar bahwa kita dicintai oleh Tuhan, dan cukup, tidak pernah berkekurangan, karena Tuhan memberikan semua talenta yang kita butuhkan untuk hidup sepenuhnya. Apalagi kita dibimbing, kemudian juga dikaruniai Roh Kudus, dituntun, diberkati, ditemani, kita pasti bisa merasakan kasih Tuhan, merasa penuh syukur, berkecukupan, dan kemudian mulai berbagi. Menjadi terang, menjadi pembawa cahaya, menjadi garam, menjadi kekuatan, menjadi sumber kesembuhan juga, dan membuat kita sungguh-sungguh merasakan betapa hidup itu menakjubkan. Persoalan ada, tetapi bersama Tuhan, dengan berbagai macam bimbingannya, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu dan tetap berpengharapan, tetap bisa penuh kasih dan rasa syukur, dan selalu sadar bahwa hidup itu menakjubkan, terutama karena Tuhan tidak pernah menyerah mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, terima kasih. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.